Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahliza Marani Arifin dengan NIM 2301110061. Di sini saya akan menjawab tugas UTS dari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Yaitu soal yang pertama ialah apa konsep tata kelola kehutanan dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, di mana tata kelola kehutanan sendiri atau forest governance merujuk pada sistem pengelolaan hutan yang mencakup kebijakan, institusi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Di mana konsep ini sendiri sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Di Indonesia sendiri, implementasi nyata dapat dilihat melalui program perhutanan sosial yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana masyarakat diberikan hak kelola hutan secara legal. Contohnya yang ada adalah pengelolaan hutan desa di Jambi dan Kalimantan Barat yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hasil hutan bukan kayu seperti madu, kopi, sekaligus menjaga tutupan hutan dari deforestasi. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu peran aktor dalam tata kelola kehutanan di mana peran aktor dalam tata kelola kehutanan atau pemerintahan, swasta, masyarakat, dan LSM memiliki peran yang saling berkaitan. Pemerintah berfungsi sebagai regulator, misalnya melalui kebijakan moratorium izin hutan primer. Sektor swasta seperti April Group berperan dalam pengelolaan hutan produksi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan melalui sertifikasi. Masyarakat lokal berperan sebagai pengelolaan langsung seperti kelompok tani, hutan di Riau yang menjaga kawasan hutan dari kebakaran. Sementara itu LSM seperti Wahli berperan dalam advokasi dan pengawasan. Interaksi antar aktor ini dapat menghasilkan pengelolaan hutan yang efektif apabila terjadi kolaborasi, misalnya dalam skema kemitraan kehutanan antara perusahaan dan masyarakat yang difasilitasi pemerintahan. Sebaliknya, jika terjadi konflik kepentingan seperti eksploitasi berlebihan dan perusahaan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan memicu kerusakan hutan dan konflik sosial. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu analisis konflik tenurial dalam sektor kehutanan, di mana konflik tenurial terjadi akibat tumpang tindih klaim lahan antar negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Salah satu contoh nyata adalah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di wilayah Riau, di mana lahan adat masuk dalam konsesi perusahaan. Penyebab utamanya meliputi ketidakjelasan batas wilayah, lemahnya pengakuan hukum terhadap hak adat, serta kebijakan yang tidak partisipatif. Dampak tidak berupa konflik sosial, tetapi juga kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan secara tidak terkendali. Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan melalui pendekatan kebijakan publik seperti implementasi on-map policy oleh Badan Informasi Geospasial untuk menyatukan data peta lahan, serta pengakuan hutan adat seperti yang diberikan kepada masyarakat adat di Sumatera Barat. Selain itu, pendekatan kolaboratif melalui mediasi multi pihak yang melibatkan pemerintahan, masyarakat, perusahaan, dan LSM menjadi strategi efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam pengelolaan hutan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi